Di jalan sunyi, cinta berbicara. Di tengah senyap bumi yang berselimut senja, ketika cahaya menunduk dan waktu berhenti sejenak untuk berdoa, kita hadir bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai peziarah batin. Hari ini, jiwa kita diajak melangkah dalam kisah paling agung yang pernah diguratkan di atas sejarah manusia. Kisah sengsara dan cinta Yesus Kristus. Melalui setiap hentakan langkah dan desah napas penderitaan, melalui diam yang berbicara dan tubuh yang menjelma doa, OMK Santa Maria Fatima Peot mempersembahkan sebuah permenungan hidup. Jalan salib hidup, tablo visual yang bukan hanya ditonton, tetapi diresapi, dihayati, dan direnungkan. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak pernah membatalkan dirinya, walau disambut dengan salib. Ini adalah kisah tentang pribadi yang memilih luka agar kita mengenal kesembuhan, tentang duka yang tidak ditolak, karena melalui duka, hidup mendapat makna yang lebih dalam. Tablo ini bukan sekadar drama, ia adalah doa yang menjelma tubuh. Ia adalah kisah Yesus yang berjalan di antara kita, dan mungkin di dalam kita. Karena setiap perhentiannya adalah perhentian hidup kita. Saat jatuh, saat ditolak, saat merasa sendiri, saat harus mengampuni, dan saat kita harus tetap berjalan, walau dunia menginginkan kita berhenti. Maka, marilah kita berjalan bersamanya. Bukan sekadar di atas tanah yang berdebu, tetapi di dalam ruang jiwa yang ingin kembali kepadanya. Mari kita renungkan jalan salib ini bukan dengan air mata semata, tetapi dengan tekad untuk mencintai seperti Dia mencintai. Dalam diam, dalam luka, dan dalam keabadian kasih-Nya. Di taman sunyi, air mata menjadi doa. Di bawah cahaya rembulan yang menggigil, di antara bayang-bayang pohon zaitun yang bisu, Yesus bersimpuh dalam kesunyian Getsemani. Tak ada sorak, tak ada lagu pujian, hanya deru napas yang tercekat dalam gelisah. Ia tahu apa yang menantinya, pengkhianatan, cambuk, duri, salib. Namun ia tetap datang, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyerahkan seluruhnya. Ya Bapa, bisiknya, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Namun kasihnya lebih besar dari ketakutannya. Dan dalam linangan darah yang jatuh dari dahinya, kita menyaksikan iman bukan tanpa gentar, tetapi keberanian untuk tetap taat dalam gentar. Maka, malam pun menjadi saksi. Getsemani menjadi altar pertama, tempat Yesus mempersembahkan kehendaknya dalam diam yang memecah langit. Saat pedang terhunus dan amarah meledak, sebuah telinga jatuh ke tanah, tanda bahwa dunia memilih kekerasan. Namun Yesus dengan tangan yang sebentar lagi terpaku menyentuh luka itu dan menyembuhkannya. Barang siapa yang menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Atau sangkamu aku tidak dapat berseru kepada Bapa, supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk datang membantu. Ia tidak membalas dengan pedang, tapi dengan kasih. Karena cinta sejati selalu memilih memulihkan, bukan melukai.
Sedang apakah kau bersini dengan pengikutmu? Apakah kau sudah menyusun rencana pemberontak? Dasar bangsat! Kami akan kamu sebagai pemujat. Dan hari ini, engkau akan jadi ini. Benih, kau telah mencari masakan. Dan hari ini, kami akan menunggu untuk disalib. Kau mati. Setelah ciuman pengkhianatan memecah malam, Yesus ditangkap. Bukan karena ia tak mampu melawan, tetapi karena ia rela menyerah demi menyelamatkan. Tangan-tangan kasar menggiringnya. Lampu-lampu obor menyinari wajah yang lembut dan tenang. Diarak dari taman sunyi menuju jalan penghinaan. Ia melangkah tanpa melawan. Karena kasih tak butuh pembelaan. Tak ada sumpah, tak ada kutuk, hanya diam yang penuh kuasa. Diam yang tahu bahwa jalan keselamatan memang harus dilalui dengan luka. Kaukah yang memberikan kepada Raja? Dari garis keturunan Raja manakah engkau? Dan di manakah kerajaan? Bicaralah. Sudah lama menanti. Kita memang harus bertemu. Apakah benar jika Yesus semua ini pokok belajar yang tanyakan kepada mereka. Hei! Begitu saya mau menjawab imam kepala dengan penuh kesombongan itu. Dasar! Siapa orang ini? Dia adalah seorang tukang kayu, namun dia menyebut dirinya Mesias. Mesias. Dia pantas mati. Dia juga berkata, jika kita memakan tubuhnya dan minum darahnya, kita tidak akan mati, tetapi akan menerima kehidupan yang kekal. Dia telah memuji Allah. Demi Allah yang hidup, katakanlah apakah kau adalah Mesias? Putra Allah yang hidup. Anak manusia telah disisikan. Apa yang kuasa? Apa katamu? Di hadapan imam-imam besar dan para tua-tua, Yesus berdiri bukan sebagai pesakitan, tetapi sebagai kebenaran yang dibungkam oleh kesombongan. Mulut-mulut bersaksi palsu, namun ia diam. Karena dalam keheningannya tersimpan kuasa yang tak bisa dijatuhkan oleh suara mayoritas. Kaum Farisi mengira mereka sedang mengadili manusia, padahal mereka sedang menolak Tuhan. Mereka tak butuh kebenaran. Mereka hanya ingin alasan untuk menyalibkan kasih. Namun, Yesus tetap berdiri tanpa membela diri, karena kasih sejati tidak takut dihakimi, selama ia tetap setia pada misi surgawi. Perhentian. 1. Yesus dijatuhi hukuman mati. Di hadapan pengadilan manusia, kebenaran dibungkam oleh kebisingan kebencian. Tiada pembela, tiada suara yang berani menyuarakan keadilan. Namun Yesus berdiri,
tak melawan, tak membela, karena kasih sejati tak butuh pembuktian. Saudara-saudara, siapakah orang ini? Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Dia telah menyesatkan bangsa kami. Betul! Seandainya orang ini bukanlah seorang penjahat, kami tentu tidak akan menyerahkan dia kepadamu. Betul! Salibkan dia! Tetap. Bukankah orang ini yang kamu tuduhkan ketika memasuki tempat besar? Lalu mengapa kalian orang ini ingin hukum mati? Kesalahan apakah yang telah dia perbuat? Orang ini telah menyesatkan bangsa kami dan mengaku setiap orang butuh pemberontak. Dia telah merusak tradisi Islam dan melarang orang-orang berpajak pada desa. Dia juga membuat keributan di Bait Allah dan menyebut dirinya Kristus dan Raja. Ambillah dia. Di hadapan Pilatus, Yesus berdiri, terikat, namun tak tertunduk. Ia bukan terdakwa. Ia adalah kebenaran itu sendiri yang menatap mata kekuasaan. Pilatus bertanya, namun ia tak benar-benar mencari jawaban. Ia cuci tangan karena lebih memilih tenang daripada benar. Dan Yesus, ia tetap diam sebab kebenaran tak butuh pembelaan jika hati manusia telah menutup telinga. Hari itu, penguasa melepaskan Barabas, si pendosa, dan menghukum sang penyelamat. Karena dunia lebih mudah memilih yang dikenalnya daripada yang datang membawa keselamatan. Kau bisa menemukan perasaan? Bisa menerima orang mati? Aku ini ketika satu di depan, apa akan selesai? Menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Begitu juga. Lalu, siapakah yang kamu kehendaki supaya aku bebaskan bagi si pembunuh Barabas, ataukah Yesus yang kamu sebut Mesias? Dia bukan Mesias. Dia ini seorang penipu, penghujat. Salibkan dia! Salibkan dia! Di antara dua pilihan, seorang pembunuh dan sang penyelamat, kerumunan tak ragu. Mereka berteriak, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus." Dan Pilatus, takluk pada sorak yang tak mengenal kasih, memilih diam dan menyerahkan Yesus kepada kematian. Barabas yang berdosa dilepaskan, Yesus yang kudus diikat dan diseret. Ironi abadi, yang bersalah bebas karena yang tak bersalah memilih menggantikan. Itulah kasih, kasih yang tak memilih yang layak, tetapi memberi hidup bagi yang tak pantas. Dia telah mesatkan.
cambuk demi cambuk menghantam tubuh tak berdosa. Kulitnya terkelupas, darahnya mengalir, namun tak satu pun kutuk keluar dari bibirnya. Mereka menertawakannya, menampar wajah yang pernah menghapus air mata. Mereka meludahinya, padahal dari mulutnya pernah keluar pengampunan. Tubuhnya dihancurkan, tapi kasihnya tak pernah retak. Ia tidak membalas, ia tidak melawan, karena inilah jalan yang ia pilih, jalan derita demi keselamatan kita. Di setiap lukanya ada nama kita, di setiap darahnya yang jatuh ada hidup kita yang ditebus. Dia menyebut dirinya seorang raja. Raja katanya. Hei, yang mulia. Raja. Selamatkan dirimu, raja. Selamatkan dirimu, raja. Di mana dirinya? Tunggu. Kalian disuruh tunggu cambuknya, bukan membunuhnya. Cepat bawa dia kembali. Cepat bangun. Mereka menertawakannya sebagai raja. Namun, yang mereka beri bukan mahkota emas, melainkan duri yang menusuk dahinya. Setiap duri menembus bukan hanya kulit, tetapi hatinya yang mencintai tanpa syarat. Jubah ungu dikenakan untuk mengejek, tongkat diberikan untuk mencibir. Namun, Yesus diam karena ia tahu siapa dirinya. Perhentian 2. Yesus memanggul salibnya kayu itu bukan sekadar beban, tapi cinta yang dipikulnya demi dunia yang menolaknya. Dengan setiap langkahnya, Yesus menandai bumi dengan jejak pengorbanan. Ia tidak lari dari salib, karena disitulah cinta menemukan bentuk yang paling sempurna. Perhentian 3. Yesus jatuh untuk pertama kalinya, menyambutnya lebih dulu sebelum Golgota. Tubuhnya rebah, namun hatinya tetap mengarah pada kehendak Bapa. Di kejatuhan ini, kita diingatkan, bahkan Sang Penebus pun pernah lemah, dan di dalam kelemahannya, kita dikuatkan. Perhentian 4. Yesus bertemu dengan bundanya tatapan dua hati yang saling mengenal luka. Maria, sang bunda, menatap anaknya yang menderita. Tak berkata-kata, hanya kasih yang saling menyentuh di antara penderitaan. Kadang, cinta paling dalam justru hadir dalam keheningan yang rela menderita bersama. Moriga
Perhentian 5. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Tuhan semesta alam menerima bantuan dari manusia biasa. Simon tidak memilih salib itu, tapi ia memanggulnya. Dan dalam ketidaksadarannya, ia ikut menulis sejarah keselamatan. Kadang, kasih sejati hadir dalam kebaikan yang sederhana, tanpa pamrih, tanpa rencana. Perhentian 6. Wajah Yesus dihapus oleh Veronica. Veronica tak memberi pidato, hanya sehelai kain dan keberanian. Dan di situ wajah ilahi terpatri, bukan di batu, tapi dikasih. Karena setiap perbuatan kecil yang lahir dari cinta akan selalu menyentuh kekekalan. Di antara kerumunan yang memalingkan wajah, di tengah teriakan dan debu penderitaan, seorang perempuan melangkah keluar dari ketakutan. Namanya Veronica. Ia tak membawa senjata, hanya selembar kain dan hati yang dipenuhi belas kasih. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajah Yesus, wajah yang penuh luka, darah, dan debu jalan. Dan dalam sekejap, cinta bertemu cinta. Sang raja penderita menatapnya dan meninggalkan jejak wajahnya pada kain yang sederhana sebagai tanda. Aku melihatmu, aku mengenal hatimu. Di tengah dunia yang mengabaikan, Veronica memilih hadir. Dan dari kelembutan itu, lahirlah ikon kasih yang tak pernah pudar. Perhentian 7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tanah kembali menyambut Sang Juru Selamat. Langit tampak jauh, manusia menjauh, tapi Yesus tetap bangkit. Karena kasihnya tak pernah tahu kata cukup. Langkahnya kian lemah, salib semakin berat, dan luka-luka semakin dalam. Di tengah sorakan dan cambuk yang tak henti, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tanah menyambut tubuh yang nyaris tak berdaya. Darah bercampur debu, namun kasihnya tetap tak padam. Ia bisa saja berhenti, ia bisa saja menyerah. Tapi ia memilih bangkit, karena yang ia pikul bukan sekadar salib, melainkan dosa dan harapan kita. Dari jatuhnya, kita belajar bahwa cinta sejati tak diukur dari kekuatan, melainkan dari kesetiaan untuk terus bangkit. Perhentian 8. Yesus menghibur perempuan Yerusalem. Di tengah lukanya sendiri, ia masih sempat menatap dan menghibur. Yesus menunjukkan bahwa cinta sejati tak pernah sibuk dengan penderitaannya sendiri. Ia adalah air bagi yang haus, bahkan saat darah mengucur dari tubuhnya.
Perhentian 9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuhnya nyaris tak berdaya, namun cintanya tak pernah roboh. Dalam kejatuhan ketiga, kita belajar, pengampunan tak mengenal batas, dan kasihnya tak mengenal lelah. Perhentian 10, Yesus dilucuti pakaiannya, kemuliaannya dilucuti, tubuhnya dihina. Namun justru dalam ketelanjangan itulah ia menunjukkan kemuliaan sejati, kesediaan untuk memberi segalanya, bahkan yang terakhir dari yang dimilikinya. Perhentian 11, Yesus disalibkan, paku menembus daging, namun yang benar-benar dihantam adalah kasih-Nya. Di kayu salib, langit dan bumi dipersatukan oleh luka. Ia tak mengutuk, ia mendoakan, karena di antara jerit dan darah, ia tetap adalah kasih. Di atas bukit yang sunyi, 3 salib berdiri, dan di tengahnya Sang Cinta yang tergantung diam. Paku menembus tangan yang pernah menyentuh orang sakit. Paku menembus kaki yang pernah berjalan mencari yang tersesat. Dan di setiap hentakan palu, kasih berseru dalam diam. Aku tetap mengasihi kalian, bahkan hingga akhir. Langit menggelap, bumi seakan menahan napas. Namun dari salib itu lahir pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih yang sejati, bukan yang bebas dari luka, tetapi yang rela dilukai agar dunia disembuhkan. Di kayu itu, bukan hanya tubuh Yesus yang tergantung, tetapi seluruh harapan umat manusia. Hei, aku mendapatkannya! Hei, Raja, sekarang jubahmu jadi milikku. Bukankah engkau si pembuat mukjizat itu? Tunjukkanlah mukjizat itu kepada kami semua. Nah, turunkanlah dirimu dari sana. Bapa, ampunilah mereka. Perhentian 12, Yesus wafat di kayu salib. Segalanya hening. Nafas terakhirnya adalah bisikan penyerahan. Dan ketika ia wafat, tirai bait suci terbelah, sebab yang terpisah kini dipersatukan kembali. Dosa dikalahkan, dan kematian tak lagi punya kata akhir. Perhentian 13, Yesus diturunkan dari salib dan dipeluk oleh bundanya Maria, menerima tubuh yang dulu ia dekap sebagai bayi. Kini luka-lukanya adalah perjamuan kesedihan, tapi juga benih penebusan. Pelukan Maria adalah pelukan seluruh umat manusia kepada Sang Penyelamat yang telah mengosongkan dirinya bagi kita. Di puncak Kalvari,